Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di Teras Demokrasi bersama satelit Inyongepol. Dan kali ini saya bersama dengan Rahman Rosidi, Mas Rahman Rosidi, atau yang kayak ini, yang akrab dipanggil Mas Amang. Sehat Mas Amang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mas Amang nih barusan lulus dari S3-nya di Win Saizu. Sehari-hari Mas Amang bekerja di mana, Mas? Saya pura-pura enggak kenal. Saya ngajar di kampus depan SPN. Ya, kampus depan SPN. Kampus depan SPN itu di Universitas Amikom Purwokerto. Betul. Ngajar mata kuliah Ngajar di FIK, Fakultas Ilmu Komputer, di Prodi Sistem Informasi. Ngajarnya terakhir ini Technopreneur. Oke. Nggak tahu kan? Nanti dijelasin, Mas. Dan selain sebagai dosen, Mas Amang adalah pejabat di kampus sebagai wakil rektor non-akademik ya. Akademik, betul. Jadi ngurusi yang nggak akademis. Nggak berhubungan dengan dunia akademis. Tapi yang akan kita diskusikan kali ini adalah bagaimana sebetulnya demokratisasi di dunia pesantren. Ya, ini Mas Amang temanya saya kaitkan aja dengan disertasi Mas Amang yang judulnya apa, Mas? Dampak teknologi terhadap pembelajaran fikih di Dampak pesantren. teknologi terhadap pembelajaran fikih. Dampak akuisisi pengetahuan dan teknologi informasi terhadap pembelajaran fikih di pesantren. Ya, pondok pesantren mana? Pesantren Al-Hidayah dan An-Najah. Pesantren mahasiswa An-Najah. Oke, pesantren mahasiswa An-Najah. Nah, jadi Mas Amang sudah menyelesaikan studinya dengan judul tadi, ya agak lupa tadi ya, padahal baru kemarin sidang terbuka tanggal berapa kemarin promosi? Tanggal 6. Tanggal 6 Januari 2026. Ini masih fresh banget ya Mas Amang. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengarah ke pembicaraan yang tentang demokratisasi, karena ini bicaranya di Teras Demokrasi, rasanya gimana Mas? Apanya nih maksudnya? Ya rasa karena sudah lulus. Ya, waktu ini pertanyaan yang sama waktu sidang terbuka ya. Jadi pertanyaan dari promotor. Rasanya gimana? Saya jawab, buat saya ini saya nggak menduga sama sekali sampai pencapaian sampai doktor itu nggak menduga sama sekali. Karena melihat histori akademik saya yang dari sekolah sampai kuliah gitu. Itu rasanya orang melihat nggak mungkin. Kok bisa nggak mungkin, maksudnya gimana? Dari masa ini SMA-nya mungkin ya, apa SD 8 tahun, SMP 5 tahun, SMA gitu atau gimana? Yang saya tahu S1-nya berapa tahun ya? S1 saya masuk di Unsud tahun 90. Dan berhasil? Lalu alhamdulillah lulus di tahun 2000. 10 tahun ya. 10 tahun. Sangat mendalami. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Sangat mendalami dunia. S1-nya sosiologi Mas ya. Sosiologi. Sangat mendalami dunia sosiologi.
Ya. Ya, 10 tahun itu kalau zaman dulu Maksudnya mendalaminya di permukaan tapi. kalau zaman dulu 10 tahun masih boleh ya. Zaman Ya, dulu. waktu itu sebetulnya sudah diperingatkan. Mm-mm. Saya sempat dipanggil Pak Rektor. Mm-mm. Waktu itu almarhum Prof. Rubianto misalnya. Saya diingatkan, ini kamu bareng teman saya, Alfa Edison. Ya disebut juga. Bahaya kalau disebut juga. Berarti 9 tahun dia ya, karena dia Dia 9 tahun. 91 ya. Ya. Saya diingatkan, ini kamu sudah batas waktu ini loh, masa kuliah. Mm. Jadi ini gimana nih, mau di DO apa gimana gitu kan. Saya karena saya menganggap itu guyonannya Pak Ruby, jadi saya jawab, ya sebaiknya Bapak pikir-pikir dulu lah kalau mau men-DO saya. Kok bisa begitu? Karena waktu itu aktivis ya. Enggak juga ya, itu bercandaan. Oh, bercanda aja. Kirain karena aktivis. Habis itu serius gitu. Karena ya itu sih nggak bercanda sebetulnya, karena Mas Amang ini juga ketua cabang HMI zaman waktu itu ya Mas ya. Tapi udah selesai, tapi sebelumnya adalah ketua cabang HMI yang juga dikenal mengkritisi kampus, termasuk mengkritisi latihan dasar kemiliteran ya. Ya, termasuk bagian dari itu. Kemudian sempat di tahun 96 ya. Sempat di pengadilan. Oh ya. Enggak apa-apa tuh ini diceritain. Oh ya. Saya lupa tahunnya ya. Saya lupa tahunnya, tapi waktu itu sidang 27 Juli. kasus Kuda Tuli ya. Iya. Kuda Ya, berarti Tuli. 96 lah. Saya jadi saksi. Terus dicecar pertanyaan kronologi beberapa aksinya PRD di beberapa tempat. Itu saya memang benar-benar nggak tahu. Itu benar-benar nggak tahu sampai ditanya waktu itu ada di kabupaten mana, ini masuk provinsi mana, saya nggak tahu. Sampai jaksa bilang goblok. Itu saking groginya. Saking pusingnya, terus sampai jaksa bilang, ini kamu nanti bisa geser jadi tersangka loh gitu. Itu memang nggak tahu atau pura-pura nggak? Enggak, waktu itu kan wah luar biasa ya, situasinya tegang. Tapi memang nggak tahu PRD kan, karena memang bukan jaringan dari PRD. Mas Amang kan HMI dan kemudian bukan jaringan dari PRD. Ya. Ya ini 10 tahun di FISIP, kemudian lanjut S2-nya di. Saya lanjut S2 belok ke informatika. Kenapa belok? Ya karena tuntutan ya. Karena saya diminta ngajar di Amikom ya. Yang Amikom waktu itu kan jurusannya memang cuma IT. Ya. Karena waktu itu masih STIMIK ya Mas ya. Waktu itu masih sekolah tinggi. STIMIK. Ya, masih STIMIK, kemudian di kuliah di S2-nya. Waktu itu S2 saya di Amikom Jogja. Amikom Yogyakarta. Ya. Ngambil jurusannya. Ini jangan lupa lagi, ini saya bukan kayak hakim loh ya. Nanyain nanti situ lupa. Jadi waktu itu jurusannya cuma satu. Teknik informatika. Ya. Nah, makanya saya dapat gelar double ya. Yang satu MEng ya, engineering. Ada dua gelar. Ya, nah waktu itu saya ambil konsentrasinya sistem informasi. Ya. Saya baru tahu loh kalau yang MEng itu. Berarti iya. S-Com. Jadi ada S-Com plus MEng. Oh, saya baru tahu itu. Tapi MEng itu kan versi apa ya? Versi Inggrisnya lah. Versi internasional. Versi internasionalnya. Ya.
versi internasional, tapi Mas Amang nggak pernah pakai kan? Nggak pernah. Kalau sudah pakai Asos M-Com, nggak pakai MN kan? Iya, iya. Jadi selama ini saya nggak tahu juga. Saya Kalau baru sekarang tahu. kan ini lagi keluar yang baru ya, insinyur dihidupkan lagi. Oh, yang insinyur itu. Ya. Berarti Mas Amang tuh dapat gelar MN itu seperti orang sekarang kan orang pada teknik pada nganu insinyur atau Iya, jadi itu padanan aja. beda ya, beda. Ini kalau gelar saya MN itu cuma menunjukkan apa ya, skala ya. Ke skala, maksudnya skala global kalau MN gitu. Bisa dipakai di apa namanya? Di skala dalam konteks global. Ya, Dia kalau tidak insinyur ini kan apa ya? hanya terbatas di Indonesia. Ya. Oh, jadi emang waktu itu sekolahnya dalam konteks ini sekolah internasional gitu, S2 Amikom Jogjanya. Ya waktu itu ya. Oh, iya, iya. Jadi tapi pindah dari sosiologi ke teknologi informasi itu karena tuntutan pekerjaan. Tuntutan pekerjaan. Sebetulnya ada ketertarikan memang. Ini nanti kita akan bicara sampai ke itunya agak panjang karena harus dikulik dulu kenapa nanti gitu ya. Benar-benar karena terpaksa atau memang suka dengan dunia IT? Ya biasalah umumnya orang gitu ya. Awalnya terpaksa gitu ya. Terus lama-lama suka. Kan kayak gitu ya. Di dunia perjodohan mungkin kayak gitu kan. Awalnya terpaksa tapi terus lama-lama suka, menikmati sampai apa namanya? Akhirnya ya nggak bisa meninggalkan. Karena sudah terlanjur dinikahkan gitu ya, dinikahi kemudian atau menikahi, punya anak, jadi ya mau nggak mau harus menjalaninya. Betul. Selain memang ya Amikom punyanya ya. Itu keterpaksaan yang privilege itu ya, keterpaksaan yang tapi kan tantangannya jelas nih. Apa itu dari tantangannya? Sosiologi ke IT itu kan tantangannya harusnya saya harusnya proses belajar ini menghasilkan teori sosiologi komputer gitu. Seharusnya gitu. Ya saya jadi ingat waktu itu untuk sosiologi komputasi namanya. Tapi bener ada ya? Ada di kayaknya di ITB ya, sosiologi komputasi. Tapi memang enggak seperti ya, jadi bayangannya itu dia basicnya adalah sosiologi, tapi menggunakan komputer. Mungkin kalau sekarang kayak AI gitulah ya. Waktu itu jadi saya tahu itu dari teman-teman yang bermain di teknologi, anak-anak ITB kalau nggak salah, Bandung FE gitu namanya. Mereka ada sosiologi komputasi. Waktu itu kalau nggak salah saya juga sempat ngomong ke Mas Amang bahwa karena Mas Amang itu interdisipliner, sosiologi komputasi, sosiologi teknologi informasi, mungkin bisa pakai itu. Tapi sosiologinya sendiri kepake di dalam ngajar di Amikom ini. Ya, kalau di masih kepake. Jadi misalnya gini, sebetulnya kan kalau di dunia nyata IT itu posisinya sebetulnya posisi dia supporting system saja, bukan yang posisi primer ya, sekunder. Nah, IT ini nempel di mana-mana, termasuk salah satunya di ranah sosial. Ya. Itu pemikiran Mas Amang karena Mas Amang sosiologi, atau nanti itu bisa meruntuhkan bahwa IT itu hanya cabang kecil loh ya, nanti terhadap Amikom gimana itu? Ya sebetulnya memang ada dua pendapat lah ya, bahwa ini mirip demokrasi sebetulnya, mirip demokrasi. Ada yang berpendapat bahwa demokrasi itu adalah tujuan. Ya. Tapi ada yang punya pendapat demokrasi itu cuma alat saja. Alat saja, instrumen. Ya. Nah, Mas Amang ini di dunia IT juga begitu. Ada dua pendapat itu. Nah, saya sebetulnya
apa ya? Ya kalau saya hanya mengonfirmasi bahwa pada faktanya IT itu cuma tools, Cuma alat saja untuk kemudian dia bisa ditempatkan dalam konteks perspektif apapun. apapun. Sosiologi, administrasi publik, filsafat. Iya. Dia menggunakan instrumen IT. Iya, sampai ke pembelajaran fikih di pesantren. Pembelajaran fikih di Pembelajaran fikih di pesantren itu kan nggak main-main, maksudnya jelas ya tujuannya akhirat. Orientasinya akhirat dong, ya kan? orientasinya. Iya, jadi Iya. kan nggak gimana ya, maksudnya nggak logis kalau kita hidup ini orientasinya, IT ini orientasinya sampai ke akhirat ya enggak dong, kan Iya. lebih ke fikihnya. Dia hanya ke alat saja. Ya, untuk tools menggunakan. saja, alat untuk bisa sampai dapat tiket surga gitu misalnya. Oh, iya. Itu basisnya apa ya, Mas Amang memulai ini kan apa ya? Ya kalau dilihat Mas Amang mungkin basicnya dulu adalah seorang ketua cabang HMI, ya kan? Maka kemudian ada bau-bau Islamnya. Ya, oleh kira-kira begitu. Ini saya ngira-ngira aja loh ya. Terus basic lainnya adalah sosiologi 10 tahun, kemudian kuliah di teknologi informasi yang sebetulnya terpaksa ya karena harus ngajar kan. Ya, karena sebetulnya waktu itu juga aktivis di NGO ya Mas Amang ya. Ya. Iya, aktivis di NGO di mana Enggak, kalau saya masuk ke kampus itu kan awalnya karena secara pragmatis ya, secara pragmatis waktu itu NGO sudah nggak menjanjikan lagi bisa sebagai sumber pendapatan. Oh, gitu ya. Itu. Jadi lifetime-nya udah mulai pendek lah. Udah habis gitu Ya. Mas Amang. Ya. Saya sekarang masih di NGO. Ya nggak itu habis kan juga. karena terpaksa. Nah nah sebetulnya selama di NGO itu secara prinsip banyak berbenturan dengan apa namanya, dengan pemikirannya kampus sebetulnya. Banyak berbenturan. Selama saya di NGO. Nah lalu saya coba menyesuaikan diri dan kepingin tahu sebetulnya apa memang ini latar belakangnya apa sih kok jadi ada benturan antara pemikiran kampus dengan dunia NGO. Ya. Terus Mas Amang melihat memang ada contohnya. Contoh misalnya gini, orientasinya ya, lebih ke orientasinya. Jadi kalau selama kerja di NGO itu kan kita mau nggak mau harus menyatu nih sama kelompok, sama komunitas dampingan yang kita dampingi. Gitu. Menyatu sampai kemudian kita betul-betul berpihak pada mereka. Berpihak pada kepentingan mereka. Nah, kalau di kampus itu lebih banyak berpihak pada kepentingan pengembangan pengetahuan yang belum tentu itu dibutuhkan oleh komunitas. Ya, komunitas. Nah, berarti cenderung pro terhadap NGO dong daripada waktu itu. Oh, waktu itu. Iya. Terus belakangan sekarang ini saya sudah mulai berubah. Ya. Ini karena udah S3 jangan melihat bahwa dunia akademik sebagai sumber pengetahuan. Ini kayaknya perlu dikulik lebih dalam ini soal perubahan ini nih. Ya berubah itu karena kan apa namanya? Karena sebetulnya secara prinsip pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja. Di mana saja gitu. Tidak dibatasi oleh kepentingan sebetulnya. Nah, dulu waktu saya di NGO itu ternyata saya melihat dari
sudut kepentingan gitu. Hmm. yang secara nggak sadar jadi membatasi pandangan saya gitu. Oh. Nah, begitu masuk ke kampus ternyata kita bisa melakukan apapun, bahkan melakukan pendampingan seperti waktu kerja di NGO, yang artinya tidak ada batas sebetulnya. Oh, lebih tidak terbatas. Ya, kita bisa memilih untuk tidak berorientasi pada kepentingan. Artinya begini, bahwa kepentingan ansih hanya pada pengembangan pengetahuan, ya itu oke. Gitu. Tetapi kemudian harus diramu lagi menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Ya, ya kalau lihat ininya ya memang agak sedikit ada perubahan, tetapi ada misleadingnya juga ya menurut saya sih. Oke, kita masuk di segmen kenapa memilih tema disertasi itu, Mas? Sebetulnya apa sih yang menjadi kegelisahan atau apa menjadi latar belakang? Saya takutnya kalau bicara kegelisahan kan di dunia NGO ya, tapi apa yang melatar belakangi Mas Amang kemudian memilih tema atau judul dampak akuisisi pengetahuan tadi Mas Amang pilih dan itu kenapa pondok pesantren? Apa latar belakangnya? Boleh dijawab dalam konteks subjektif maupun objektif maupun akademik ya. Terkait dengan riset gap-nya atau apa silakan. Oke. Saya jawab pakai analisis non akademik aja. Yang bertumpu pada fakta lah. Iya. Dinamika fakta. Jadi sebetulnya kan ini soal fakta perilaku akses pengguna media sosial ya, sosmed. Jadi perilaku itu kan terjadi karena memang skenario besar. Menurut saya nih ya, skenario global bahwa teknologi teknologi komunikasi itu dirubah konsepnya dari yang sentralistik menjadi decentralized dengan konsep blockchain. Nah, konsep itu ketika diterapkan di media sosial, maka kemudian setiap pengguna tidak hanya sebagai penikmat informasi dan pengetahuan, pengakses atau penerima gitu ya, tetapi sekaligus dia pembagi pengetahuan dan informasi. Ya. Nah, lama-lama mereka bisa jadi sumber pengetahuan. Ya. Mirip misalnya media lah. Lama-lama mereka bisa menjadi media. Kalaupun secara manajemen itu hanya di-manage oleh satu orang. Tapi jadi ini. Nah, lalu kemudian fatalnya sumber media ini betul-betul jadi sumber yang diakses atau diterima sebaran informasinya tanpa proses filter, tanpa proses validasi. Validasinya. Ya, tanpa proses validasi. Nah, ini kan kemudian kalau balik lagi ke konsep blockchain, ya jadi nggak konsisten. Jadi satu arah dong. Gitu. Nggak dua arah. Yeah. Nah, waktu itu saya sampai kepikiran khawatir kalau ini merambah sampai ke pesantren, perilaku ini. Gitu. Kan sangat mungkin. Contoh perilaku yang Mas Amang khawatirkan itu apa?
Ya konkretnya kalau di penelitian saya adalah perilaku akses konten-konten dakwah yang awalnya itu di apa namanya itu perilaku individu atau pengguna yang di luar pesantren ya, bukan santri, bukan santri. Cenderung mereka lebih banyak menelan mentah-mentah ya dakwah-dakwah dari dakwah yang ya ada dakwah-dakwah di media. di media. Ya, bahkan ada satu penelitian yang menyebutkan hasilnya pengguna ketika mengakses dakwah, konten dakwah itu sampai dia memutuskan untuk mengubah mazhabnya. Ya. Contoh konkretnya apa? Dia mengubah mazhab dari apa ke apa? Ya, yang terjadi itu dari mazhab Syafi'i ya ke Wahabi. Itu mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkannya? Kenapa mengkhawatirkan ada perubahan itu kan menurut saya dalam konteks dunia akademik biasa aja. Orang berubah dari seorang yang liberal menjadi Marxis, dari Marxis menjadi liberal, dari seorang yang Sunni menjadi Syiah atau Syiah menjadi Sunni, dari NU ke Muhammadiyah, dari Muhammadiyah ke NU. Ini mengkhawatirkannya kenapa? Ya sebetulnya kan ini analoginya inilah mu'alaf misalnya. Orang sebetulnya kan mu'alaf itu bukan sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Kenapa kemudian dia pindah agama gitu ya? Itu biasa saja. Kita bisa ganti KTP, kan ada kasus orang ganti agama di KTP karena dia mau nikah sama orang lain yang beragama lain. Atau nyari kerja gitu kan. Itu bisa dengan mudah dilakukan. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa pada fenomenanya gitu ya. Nah, jadi saya melihatnya tidak dari artinya secara demokrasi ya itu sah saja dilakukan oleh orang gitu ya. Tetapi saya melihatnya itu tadi balik lagi ke proses akses pengetahuan dan informasi lewat media sosial yang kebanyakan tidak melewati proses validasi. Ini misalnya contohnya baik validasi kontennya maupun sumbernya. Contohnya apa ya Mas? Misalnya nih dia seorang NU. Terus kemudian dia dengerin Adi Hidayat atau boleh ya nyebut merek boleh ya. Ya boleh aja kan kita diskusi yang itu nanti tinggal dipotong aja kalau misalnya dari ajaran-ajaran misalnya nih Mas Amang Muhammadiyah atau NU ya atau udah enggak? Ya bekasnya masih ada. Bekasnya masih ada ya mungkin. Misalnya anggaplah Mas Amang Muhammadiyah misalnya ya anggaplah yang saya tahu tapi nggak tahu sekarang. Mas Amang melihat kemudian siapa yang sering Mas Amang tonton, kiai atau ustadz atau apa? Ya kalau saya yang sering saya tonton ya Mbah Nun ya. Ya. Bukan ceramah ya, diskusinya Ma'iyah ya. Lalu diskusinya atau pengajian atau diskusinya siapa? Gus Baha. Ya. Yang itu adalah NU, anggaplah ya. Kalau Cak Nun kan nggak tahu dia antara Muhammadiyah dengan NU. Kalau itu dia jelas dia NU gitu ya. Terus Mas Amang ini Muhammadiyah. Kemudian ketika mendengarkan Gus Baha terus Muhammadiyahnya jadi
hilang itu atau gimana kekhawatiran? Iya, iya. Jadi yang kalau gini, kan ada ustadz yang dia sebelum ngonten ya, sebelum ceramah di YouTube katakanlah, dia itu memang sudah belajar banyak di pesantren, terbukti dia memang belajar banyak. Itu bisa terlihat dari konsep-konsepnya yang ditawarkan gitu ya. Nah, tetapi ada ustadz-ustadz YouTube yang kita nggak tahu latar belakang proses belajarnya. Ya. Kita nggak tahu. Dan itu bisa terlihat dari cara-cara dia menganalisa gitu ya. Karena kan sebetulnya ya ini menurut saya ya, sebetulnya belajar dakwah yang semestinya itu adalah kontekstualisasi nilai-nilai. Kontekstualisasi ajaran lah. Yang dia yakini. Ya. Yang dia yakini dalam konteks misalnya sebagai Muhammadiyah maka meyakininya ya ajaran-ajaran di Muhammadiyah misalnya gitu. Kemudian kalau NU berarti bukan begitu. Misalnya katakanlah kontekstualisasi hadis misalnya. Sebetulnya itu kan yang dibutuhkan. Artinya kontekstualisasi hadis dalam hal ini adalah jawaban atas masalah-masalah sosial, ekonomi, politik dan sebagainya gitu kan. Itu yang dibutuhkan sebetulnya. Nah, disitulah kelihatan kelemahan dari penguasaan atau kadar dari penguasaan pengetahuannya si ustadz. YouTube misalnya. Dia analisanya nggak setajam orang yang memang belajar agama dalam konteks itu. Betul. Terus yang itu harusnya kan ada proses validasi itu kan. Nah, dalam hal ini karena tidak ada proses validasi seperti itu, maka orang kemudian larut dengan ceramahnya ustadz-ustadz di YouTube dengan latar belakang yang belum tervalidasi ya. Belum jelas nasabnya misalnya gitu. Ya. Memang di Muhammadiyah ada soal nasab gitu juga penting ya Mas? Ya kalau di Muhammadiyah saya nggak melihat itu. Saya nggak melihat saya juga nggak ngelihat bahwa di Muhammadiyah harus nasabnya ini gitu ya. Tapi sejauh inilah kekhawatiran. Tapi sebetulnya kan Muhammadiyah itu ini ya, kalau ngomong pengetahuan dia sangat akomodatif kan. Akomodatif terhadap pengetahuan, perkembangan pengetahuan umum kan. Sebetulnya sangat akomodatif. Sangat akomodatif. Saya nggak masalah gitu misalnya. Misalnya kita belajar dari kiai siapapun gitu ya. Iya kan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Lah terus yang menjadi masalah di dalam konteks penelitian Mas Amang, apakah kemudian kalau di pondok pesantren itu santrinya, baik di santri mahasiswa maupun di santri ini kemudian ada yang berubah gitu? Ya sebetulnya kekhawatiran saya lebih ke, kalau dalam konteks penelitian saya kekhawatirannya terjadi deotorisasi. Ya. Terjadi deotorisasi dari kiai ke ustadz ini. Yang dalam tanda kutip mungkin ada beberapa yang tidak jelas nasabnya. Ada kekhawatiran di situ ya. Terbukti nggak? Dalam konteks penelitian. Dalam konteks penelitian saya ternyata nggak terbukti. Nggak terbukti. Nggak terbukti. Jadi kan saya alat analisisnya pakai TAM ya, teknologi acceptance model. Ini adalah model untuk melihat sejauh mana penerimaan teknologi informasi di pesantren dalam hal ini. Nah, ada satu variabel kemudahan penggunaan teknologi, ya, yang itu ternyata tidak
tidak mempengaruhi variabel lain. Dalam hal ini adalah variabel Y ya. Penggunaan aktual teknologi informasi dalam pembelajaran fikih. Nah, kalau dilihat dari hubungan antar variabel ini, ini saya rasa nggak menarik lah, nggak menarik analisanya. Nah, kebetulan saya kan ngobrol-ngobrol juga sama beberapa santri yang diawali dari pertanyaan itu tadi, sebetulnya itu bisa menggeser keyakinan apa enggak sih? Nah, jawaban santri sampai saya kejar terus ternyata masih sama. Mereka tetap yakin, tetap yakin ke kiai di pondok pesantrennya. Kenapa? Jadi santri ini apa namanya, mencari pengetahuan itu tidak serasional santri Muhammadiyah lah misalnya. Jadi ada apa namanya ya, ada aspek-aspek mungkin ini ya, supranatural atau apa, spiritual lah. Aspek-aspek spiritual, aspek-aspek yang membentengi santri NU, santri-santri yang NU ini terhadap yang lain ya. Kalau dalam konteks Muhammadiyah kan menerima dari mana saja oke-oke saja. Ya, asal yang penting rasional gitu. Seperti rasional. Nah, Mas Amang melihatnya kalau dalam konteks riset ini? Ini ada aspek itu tadi ya, spiritual yang cenderung tidak rasional, bahwa belajar di pesantren itu, belajar sama kiai, belajar ke kiai di pesantren itu nggak cuman nyari apa namanya, pengetahuan, tapi sekaligus juga cari berkahnya juga. Jadi menurut Mas Amang makanya kan ada budaya salaman, cium tangan gitu kan. Itu setahu saya mereka bilang ya itu salah satu apa namanya, cara nyari berkahnya. Cara nyari berkahnya dengan cara semacam itu. Ya, dan artinya lengkap nih pengetahuan yang didapat, itu betul-betul barokah gitu buat santri. Jadi nggak sekedar pemahaman rasional, tetapi ini jadi berarti kayak referensi aja bahwa saya tahu kalau menuju ke Purbalingga tuh lewat Sokaraja bisa, lewat Pabuaran bisa, lewat UMP bisa. Tapi saya tetap meyakini bahwa yang paling benar adalah yang lewat Pabuaran gitu. Betul. Jadi betul. Hanya jadi referensi saja. Iya, bahkan sampai si santri ini apa namanya bilang, saya lebih manut sama ngendikonya kiai daripada sama apa orang tua. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Iya. Iya. Tapi ini enggak terlalu ya, karena apa bukan sesuatu yang menakutkan lah ya membahas ini. Enggak ya, biasa aja ya. Karena sudah pernah kita bahas kan. Jadi disertasi Mas Amang justru menyangkal artikel jurnal lain yang mengatakan bahwa terjadi akuisisi pengetahuan. Betul. Jadi kalau yang selama ini kita sebetulnya hasil penelitian saya itu memperlihatkan bahwa terjadi akuisisi pengetahuan nih di apa namanya, di pesantren. Tetapi dalam konteks bahwa santri itu ternyata mengakses pengetahuan dalam konteks memperkaya pengetahuan. Akuisisi, tapi akuisisi pengetahuannya tidak sedekonstruksi makna artikel yang lain yang mengatakan bahwa terjadi deotorisasi. Ya, jadi saya juga akhirnya menemukan kategori akuisisi pengetahuan yang dari yang teknis sampai ke
katakanlah yang filosofis gitulah ya, Filosofis. sampai ke substansial. Kalau yang teknis itu kan sebetulnya hanya proses terjadi akses pengetahuan dari luar yang memperkaya pengetahuan dalam dirinya, Oke. ya kan. Nah, yang substansial atau yang filosofis itu sampai terjadi itu tadi Perubahan, perpindahan, perpindahan, pergantian sumber, bahkan sampai keyakinan. pergantian sumber dari kiai menuju ke ustadz. Ya, Tapi awalnya Mas Amang menduga itu terjadi atau ya dari awal sudah ngira bahwa kayaknya itu enggak? enggak mengira sama sekali. Saya menduga ini telah terjadi deotorisasi gitu ya. Awalnya Ya, menduga bahwa telah terjadi deotorisasi. karena ya kan makanya saya khawatir banget kan. Ah. Lah kalau misalnya kiai diganti sama Ustadz kiai YouTube, pesantren ini sama ustadz YouTube, Mm-mm. alah gimana nanti gitu. ajaran-ajaran. Iya, sampai misalnya salah satu dosen UIN waktu baca judul proposal saya sampai bilang, oh ini judulnya diganti aja, jadi matinya pesantren. Nah itu kan ngeri kan, ya, awalnya itu begitu kan. Ada kekhawatiran akan adanya kematian pondok pesantren. Betul. Dan Mas Amang pun mengasumsikan bahwa terjadi itu Mas. Awalnya. Ya, awalnya. Terjadi. Awalnya saya khawatir kalau sampai betul-betul terjadi gitu ya, geser nih. Jadi nanti ajarannya bisa saja dalam tanda kutip melenceng karena dianggap bahwa sebetulnya nazabnya nggak jelas atau asal usul pengetahuannya tidak jelas. Dan kemudian terjadi perubahan dari kiai itu kemudian ke Ustadz YouTube. Ustadz YouTube mungkin tidak tervalidasi. Ada kekhawatiran semacam itu. Tapi pada kenyataannya ketika Mas Amang melakukan riset itu tidak terjadi. Kira-kira apa Mas yang menjadi penyebab itu tidak terjadi? Ya, jadi gini. Ini lagi-lagi fakta membuktikan bahwa sebetulnya teknologi internet itu bukan membongkar batas-batas, malah nambahi batas-batas. Gimana itu? Gimana ini? Ini agak harus dijelaskan nih. Membuat jarak malah. Jadi gini. Contohnya apa? Kalau misalnya pembelajaran di pesantren itu dilakukan secara online, misalnya pas COVID nih ya, dilakukan secara online, maka santri itu nggak bisa ngalah berkah dong. Justru membatasi. Malah membatasi. Dari sisi nggak bisa. itu. Iya. Nggak bisa. Sedekat ketika online. Ketika offline. Sedekat ketika offline. Jadi ada unsur-unsur di mana santri perlu ngalap berkah. Harus bertatap muka langsung. Harus bertatap muka. Itu karena memang ada ajarannya atau? Ada. Ya kalau secara teknis misalnya baca tulis Al-Qur'an nih. Itu nggak bisa kalau nggak bertatap muka langsung. Dalam konteks itu ya. Makanya ketika ada pembelajaran baca tulis Al-Qur'an yang efektif ya. Ini model baru nih. Bisa dilakukan lewat aplikasi gitu misalnya ya. Itu sebetulnya instan. Dulu saya belajar baca Quran itu mulai dari alif, ba, ta. Nah, sekarang lewat aplikasi itu langsung a, ba, ta, gitu. Bahwa saya belajar Quran, baca tulis Quran itu langsung ke kiai, itu rasanya beda, Pak. Berbeda. Beda. Itu karena Mas Amang tua atau karena jangan-jangan ya bayangin saya ngaji itu misalnya ke ke kiai di sebelah rumah lah ya. Itu harus malam-malam harus lewat sawah gitu misalnya.
terus pulangnya malam lagi. Wah, itu kan Tapi sesuatu banget. sesuatu banget dalam konteks pengalaman batiniah. Betul. Tapi dalam konteks substansi kan tidak ada masalah. Misalnya kemudian dengan ngaji aja kita nggak ada masalah kan. Artinya yang penting kita bisa Loh, ngaji. gini, substansi tanpa spiritualitas garing dong. Oh gitu. Iya. Itu yang Mas Amang coba lihat. Iya. Iya. Iya, makanya bahayanya. Jadi sebetulnya apa namanya? Kan sampai sekarang nih, kalaupun katakanlah misalnya UIN itu apa namanya? Menerima atau di UIN itu belajar pengetahuan umum juga gitu ya. Tetapi beberapa dosennya masih berhati-hati betul dengan pengetahuan dari barat. Itu karena Ya itu tadi tanpa spiritualitas. Hanya logika semata. Oh, jadi Mas Amang sendiri mengamini itu. Betul. Mengamini itu. Betul. Oh, di dunia yang Mas Amang banyak dinilai sebagai aktivis, Mas Amang meyakini tentang spiritualitas. Betul. Yang tadi saya bilang dulu di NGO itu proses pembelajarannya itu nggak cuma rasionalitas, nggak cuma kognitif, tapi sampai ke afektif, sampai ke spiritualitas. Di NGO, di kampus enggak. Nah ini saya mau bikin model pembelajaran yang sampai ke spiritualitas. Waduh. Gitu. Berarti nanti spiritualitas itu nggak mesti harus terkait agama ya. Itu kayaknya sih karena Amikom ada ESG-nya sih itu, bukan ya? Oh enggak. Bukan ya. Ini karena memang Mas Amang memandang bahwa itu hal yang penting. Mas Amang sendiri ketika menemukan bahwa ternyata temuan penelitiannya mengatakan bahwa tidak terjadi deotorisasi. Surprise atau sedih gitu, ternyata tidak terjadi deotorisasi, atau dalam konteks pengetahuan, disertasi Mas Amang ini memberi pengetahuan baru apa sih, atau novelty apa sih dalam konteks pengetahuan barunya? Ya, sebetulnya kalau pengetahuan baru itu katakanlah ini metode alat analisis yang saya pakai. Jadi ini kan saya pendekatannya kuantitatif nih. Tapi saya nggak pakai alat analisis regresi linear yang dia hanya bisa menganalisis hubungan antar variabel secara garis lurus, linear. Nah, saya pakai SEM yang meyakini bahwa hubungan antar variabel ini multilinear lah. Multilinear. Jadi nggak hanya X ke Y gitu ya. Enggak hanya itu. Tapi dia multilinear. Ya. Ke beberapa XY apalagi itu misalnya XZ. Jadi misalnya ZY ya, gitu. misalnya kayak gitu. Jadi ada Z, ada variabel eksternal, ada variabel antara, ada variabel dependent, ada variabel independen gitu. Itu membantu dalam konteks apa Mas? Dalam konteks pengetahuan ini ketika kita menggunakan pendekatan yang multilinear itu apa? Membantu dalam hal apa? Membantu memahami betul-betul mendalami atau memotret fakta yang ada gitu. Di situ. Terus temuan lainnya? Ya, jadi kalau temuannya ya katakanlah ada dua lah ya. Katakanlah ada dua. Bahwa ternyata itu tadi, kalau penelitian yang menggunakan TAM itu itu kebanyakan variabel kemudahan penggunaan teknologi informasi itu berpengaruh terhadap penggunaan teknologi secara aktual. Kalau yang Mas Amang ternyata enggak. Tidak. Ternyata enggak. Padahal logikanya kemudahan loh ya. Ketika kita mudah menggunakan sosmed misalnya, maka kemudian ya kita pasti akan pakai nih, ya kan? Dan bahkan sampai
meyakini, bahkan sampai ya meyakini bahwa ini sosmed satu-satunya sebuah kebenaran, ya. sebuah kebenaran. Ya. Mas Amang melihat itu, tapi ternyata itu tidak. Ternyata tidak. Ternyata tidak dalam konteks ini. Ya. Jadi kalau itu dalam, temuan pertama temuan ya. pertama. Kemudian temuan kedua, saya berhasil nambahi variabel di kerangka TAM, di apa namanya? Ya. Di kerangka TAM itu saya berhasil nambahi satu variabel. Variabel apa itu? Akuisisi pengetahuan. Dalam konteks itu. Ya, ada. itu. Terus yang ketiga, banyak juga ya keuntungannya. Tadi 2 ya. Jadi ini satu-satunya penelitian yang menggunakan TAM di pesantren. Di pesantren. Ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan akuisisi pengetahuan. Ya. Oke, kalau dalam konteks saya di luar kerangka hasil temuan penelitiannya dalam konteks demokratisasi, Mas. Apa pembelajaran yang didapatkan dari temuan Mas Amang dalam konteks demokratisasinya? Kalau saya melihat itu malah tafsir saya justru sebaliknya. Tafsir saya justru berarti tidak demokratis di dalam pondok pesantren. Karena orang nggak bisa memilih pada pilihan yang rasional. Tapi ini pikiran saya ya, tapi pikiran Mas Amang kan mungkin berbeda. Jadi saya berpikir ya kita nggak apa-apa dipengaruhi Ustadz YouTube, dipengaruhi oleh orang NU, dipengaruhi oleh Muhammadiyah dipengaruhi oleh NU, dipengaruhi oleh Syiah, dipengaruhi ini sejauh menurut dia yakini itu sebagai sebuah kebenaran. Saya kira demokrasi dalam pengertian itu, dalam pengertian yang saya yakini itu semacam itu. Kalau Mas Amang sendiri memandangnya? Ya sebetulnya balik lagi bahwa sebetulnya demokrasi itu bukan tujuan, itu alat aja gitu. Tujuan sebenarnya adalah pembelajaran kan. Tujuan pembelajaran sampai kemudian mencapai hakiki pembelajaran. Iya. Tujuan sebenarnya kan tujuan begitu. Sebenarnya. Ya. Jadi mau prosesnya demokratis atau tidak, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting target pembelajaran, tujuan pembelajaran tercapai. Tercapai. Mau demokratis ataupun nggak ada masalah. Tidak. Nggak ada masalah. Karena Mas Amang memandang bahwa demokratisasi itu bagian dari instrumen. Ya. Jadi kalaupun misalnya akhirnya nih. Sang santri ternyata kemudian setelah belajar, ini kan asumsi saya ya, setelah belajar A, B, C, D, dia tetap percaya bahwa yang paling benar dalam tanda kutip adalah kiai lokalnya yang dihadapi secara offline. Iya. Dan itu menurut Mas Amang dalam konteks demokrasi yang Mas Amang pahami itu tidak masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Toh misalnya begini ya, itu balik lagi tadi ke teknologi blockchain. Dia kan sebetulnya mau mendemokratisasi proses komunikasi katakanlah ya, dari yang sentralistik menjadi desentralized. Nah, tapi apakah itu tujuan? Enggak. Bukan. Dan pada faktanya sosmed membatasi tadi ya santri untuk memperoleh berkah dari kiai. Sepertinya ini satu gagasan yang relatif baru kalau dalam konteks Mas Amang, sosok yang berbeda dengan yang sekarangnya. Karena kita ternyata Mas Amang itu sudah 1 jam lebih. Kira-kira apa yang menjadi closing statement dari Mas Amang terkait dengan ini ya? Ya, jangan pernah berpikir linear. Jangan pernah berpikir linear. Oke. Dan jangan pernah menganggap bahwa demokrasi dan teknologi informasi itu adalah tujuan. Dia hanya instrumen. Hanya instrumen. Oke. Terima kasih Mas Amang dan selamat Mas Amang atas gelar doktornya. Wah, mantap ini. Sudah doktor dan demikian pemirsa Satelit TV Nyongepol,
bersama Teras Demokrasi. Saya Barit Hardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.